Bukti penggugat 34,3. Dan untuk catatan, ini adalah rekaman audio. Rekamannya cukup panjang, jadi kami berniat memutar bagian-bagian tertentu saja. Baik. Ada keberatan. Kami hanya ingin tahu menit dan detik bagian yang akan mereka putar. Oke, semua rekaman audio sudah jadi barang bukti kan? Ya. Any objection? Baiklah. 343 sebagai barang bukti. Saya bisa membacakan risalah sekarang atau memberikannya ke penasihat hukum nanti, sesuai keinginan Anda. Sekarang saat Anda pergi, oke. Kami bermaksud memutar menit ke-25, 37 detik sampai 26 menit, 28 detik, 1 jam 57 menit, 21 detik sampai 1 jam 58 menit, 54 detik. 2 jam 38 menit 52 detik sampai 2 jam 38 menit 52 detik sampai 2 jam 39 menit 43 detik dan kemudian 2 jam 46 menit 1 detik sampai 2 jam 47 menit 20 detik. Ada 4 klik, terima kasih. Jangan publikasikan sampai ke ruangan. Sudah. Ini hanya audio, tidak masalah. Kamu tahu maksudku. Kalau aku merasa, kamu tahu, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Tapi itu tidak apa-apa. Itu janji yang barusan kamu berikan. Aku bilang padamu, kalau kamu lupa, tadi malam mengusirku keluar pintu dengan si brengsek itu memukulku lagi. Dan kamu lupa saat kamu menendang pintu kamar mandi dan memukul kepalaku saat aku sedang membungkuk. Tunggu, kalau kamu punya ingatan yang bolong-bolong seperti itu, aku kesal. Banyak hal terjadi saat aku di bawah pengaruh obat tidur. Seperti? Kenapa kamu sangat terobsesi? Aku tak bisa mengingat seperti kamu. Aku sudah minta maaf. Aku tidak menyangkalnya. Aku tidak bicara soal itu. Yang aku mau, bukan untuk membuatmu marah, bukan untuk membuat keluar dari situasi buruk saat itu terjadi sebelum menjadi lebih buruk. Di Australia, saat kami bertengkar hebat, di mana aku kehilangan ujung jariku, setidaknya 5 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Aku gitu. Berusaha menghindari bicara denganku. Untuk lari dan hindari pertengkaran. Kamu tidak menghindari pertengkaran. Kamu menghindari solusi. Kamu menghindari solusi. Kamu menghindari mencari jalan keluarnya. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Jika kamu selalu ke kamar mandi. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Seorang petinju tidak bisa bertarung 12 ronde tanpa istirahat 1 menit. Aku tidak memberimu waktu istirahat 1 menit. Kamu melakukannya di menit ketiga. Di awal pertengkaran. Ada rondenya, bro. Kalau situasi kacau, wasit akan memisahkan mereka. Tapi yang mau aku bilang, kamu nggak akan dapat solusi kalau pertengkarannya terus menumpuk dan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk. Aku masuk ke kamar mandi dan duduk di lantai. Bam, 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 kamu datang, aku keluar, kita bertengkar. Semuanya makin gila. Aku pergi lagi ke kamar mandi atau ruangan lain. Tok, tok, gedor, gedor. Kamu terus mengejarku.
Bukan aku yang melempar panci dan segala macam barang ke arahku. Itu berbeda. Satu tidak meniadakan lainnya, tidak relevan dan tidak nyambung. Hanya karena aku melempar panci wajan atau ada alasan, bukan berarti kamu harus datang dan mengetuk pintu. Sebenarnya, aku seharusnya membiarkanmu melempar. Aku tidak mengatakan itu, kamu yang mengatakan itu. Kamu menaruh kata-kata di mulutku lalu membuat pernyataan yang tidak nyambung. Aku memberimu sebuah situasi. Kamu membenarkan datang atau tidak ke pintu, tergantung apakah aku melempar panci dan wajan. Itu tidak relevan. Aku hanya meluruskan bahwa kamu mengira aku pengecut yang lari dan tidak berjuang untukmu. Ya, dan kamu membenarkan itu dengan mengatakan aku melempar panci dan wajan. Oke, baiklah, mari kita bicarakan semua yang kamu lakukan. Rob, aku bukan orang yang... Aku bilang ke Travis, aku bilang tidak, aku bilang ke kamu, hey, ceritakan ke Travis apa yang baru saja terjadi. Oh, Kamu menyuruhku melakukannya. Kamu bilang padaku, kamu bilang pergi lakukan itu. aku bilang tidak, ceritakan padanya apa yang kamu katakan. Dan aku, Berbohong. kamu memukulku di situ, lalu bilang tidak melakukannya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu berbohong. Ngomong-ngomong, aku tidak memukulmu. Maaf, aku tidak menampar wajahmu di tempat yang tepat, tapi aku memang memukulmu. Namun itu bukan pukulan dengan tinju. Sayang, kamu tidak dipukul dengan tinju. Jangan bilang padaku seperti apa rasanya dipukul. Kamu tahu? Banyak pertengkaran sudah lama terjadi. Aku tahu saat kau benar-benar dekat. Kamu tidak dipukul, hanya kena. Maaf, aku memukulmu, tapi tidak meninju atau memukul keras. Memang aku memukulmu. Aku tidak tahu gerakan tanganku seperti apa, tapi kamu baik-baik saja. Aku tidak menyakitimu, hanya memukulmu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak duduk mengeluh tentang itu kan? Kamu yang melakukannya. Itulah bedanya antara aku dan kamu. Kamu benar-benar seperti bayi. Kamu seperti bayi. Dewasalah, John. Aku memang memulai pertengkaran fisik. Kamu yang mulai, jadi aku harus melakukannya juga. Karena ya, kamu memang melakukannya. Kamu melakukan hal yang benar. Hal besar kamu tahu. Kamu memang patut dikagumi. Tuan Depp, bisakah Anda jelaskan kepada juri apa yang mereka dengar di rekaman itu? Apa yang baru saja diputar di rekaman audio adalah sangat mencerminkan nada, agresi, dan sikap dan kebutuhan untuk bertarung dari Nona Hurt. Itu adalah, saya tidak tahu apakah itu karena butuh perhatian, tapi saya tidak. Itu adalah sebuah suara yang sudah biasa saya lakukan. Pertengkaran meninggikan suara untuk pada dasarnya mengabaikan apapun yang saya katakan tentang situasi itu. Tapi kemudian, dan saya memang ingat kejadian itu, saya yakin itu dari ketika saya di kamar mandi dan memang saya sedang mandi. Dan ini terjadi di penthouse 3. Dan dia datang, menggedor pintu, menggedor pintu, menggedor pintu. Aku tidak menjawab, aku sedang mandi, aku tidak bisa menghadapinya, aku tidak mau berurusan lagi dengan itu. Sarkastis, merendahkan, agresif, kasar,
beracun, memuntahkan. Jadi waktu itu saya sedang mandi dan saya tidak ingin membuka pintu. Dia terus mengetuk dengan keras dan akhirnya saya keluar dari kamar mandi dan saya membuka pintu kamar mandi sedikit saja agar saya bisa memegang pintu dengan baik. Kalau dia mencoba menerobos masuk dan saya benar, dia melakukannya. Dia mencoba, dia memang begitu. Pintu kamar mandi mengarah ke dalam. Dia mendorong pintu dengan seluruh tenaganya, berusaha masuk, dan aku mendorong balik. Karena aku tidak mau membiarkannya masuk, karena aku jelas-jelas tidak mau percakapan itu. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kamu bisa mendengarnya. Jadi saat aku mendorong pintu kamar mandi, mencoba menutupnya, dan saat hampir tertutup, dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia berteriak, "Aduh, jari kakiku atau kakiku." Saat itu, saya berpikir, mungkin kakinya terjepit di bawah pintu yang tentu saja tidak akan terasa enak di kaki atau jari kaki. Jadi saya pikir dia mungkin terluka. Jadi saya berlutut untuk melihat pintunya masih terbuka sekitar segitu. Dan saat saya berlutut, dengan tangan dan lutut, saya melihat kakinya dan lukanya. Dia menendang pintu kamar mandi ke kepala saya, jadi itu dia menendang pintu kamar mandi ke kepala saya. Dan saya benar-benar terkejut oleh tindakan seperti itu. Yang sangat merusak, langkah yang mengerikan. Jadi saya berdiri dan saya yakin saya berdiri dan pada saat itu pintunya sudah terbuka. Saya berdiri dan saya berkata, saya pikir, saya berkata, apa itu tadi? Apa-apaan itu tadi? Dan setelah itu terjadi ledakan, dia memukul saya dan itu juga sangat mengejutkan. Berapa lama setelahnya kamu mulai merekam? Maaf, Berapa lama setelah itu kamu merekam audio yang baru saja kita dengar? rekaman audio itu sekitar dia berusaha mengecilkan apa yang telah terjadi, sebenarnya berusaha mengecilkan apa yang telah terjadi dengan mengulangi sebuah cerita. Menurut saya, itu tidak masuk akal, apalagi karena saya ada di sana dan menjadi sasarannya. Jadi, saya ingin beberapa konfirmasi dari seseorang yang masih punya akal sehat dan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Saya ingin Tuan McGivern naik dan memintanya memberitahu apa yang baru saja terjadi. Dan intinya, saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak apa-apa, dia baik. Dan sekali lagi, saya katakan pada Tuan McGivern, waktunya pergi dari sini. Johnny Depp, saya akan menunjukkan bukti penggugat nomor 162.